Kalau kita lihat story-nya ini, Kang Jong Hur ini kan aktivis sejak masa kampus di ITB. Iya. Nah, yang pertanyaan yang perlu kita ajukan ini basic banget ya. Kenapa mau bersusah-susah untuk menjadi aktivis, memikirkan nasib orang itu? Ini menarik nih. Ini misteri memang. Ini semacam ada call aja. Oke. Dan itu call itu kata ibu saya terjadi waktu saya sejak kecil. Umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, call itu udah ada. Oke. Jadi misalnya ini yang cerita ibu saya ya. Kalau misalnya saya main, lebih seneng, saya kan tinggal di kompleks Bapindo waktu itu. Pokoknya elit lah. Bapak saya kerja birokrat bank lah gitu kan, di Jakarta. Nah, itu ada kompleks. Tapi gue tuh mainnya sama anak kampung. Sama anak kampung berang di got gitu. Ya, istilahnya orang di seberang komplek lah gitu loh. Di tembok, di luar tembok kompleks gitu. Dan gue bergaul dengan mereka. Berkeringat. Sementara kakak-kakak gue nih, kakak-kakakku ya, itu ya dengan orang komplek aja gitu bergaulnya, orang kotaan lah istilahnya. Nah itu kan nggak ada ngajarin, memang udah begitu aja. Terus kalau aku, bapak suka beli oleh-oleh kalau dari dinas perjalanan, gitu kan bawa sepatu berapa, tuh tiba-tiba sepatu itu gue kasih ke mereka gitu. Itu cerita ibu saya tuh. Kamu tuh yang dari dulu aneh gitu, jadi dibeliin hadiah baju atau pulang cuma pakai kolor gitu, kasarnya gitu loh. Udah dikasihin itu ada si A, ya emang orang susah gitu. Orang sekitar itu orang susah. Nah, gue nggak ngerti tuh, kenapa begitu. Ya udah jalan aja. Terus satu hari kalau itu gue rada inget belas gitu. Tiba-tiba ada kakek-kakek pakai kaos kutang gitu, jualan tangga yang dari bambu gitu, berat gitu kan. Tangga gitu, gue mungkin umur 4 tahun lah gitu kan. Terus gue nangis tuh, minta ke ibu gue, teriak-teriak, karena gue bungsu lagi kan. Teriak supaya ibu gue beli tangga itu. Paksa, harus dibeli tangga itu gitu. Udah ngerti trade juga nih, udah ngerti dagang, harus dibeli gitu kan. Karena kita tahu lah kalau orang jualan harus dibeli kan gitu. Dibeli itu hari itu dibeli. Ibu gue udah nggak perlu tangga sebenarnya kan, tapi karena gue nangis gitu. Terus katanya ibu gue tuh suruh makan, suruh apa, kasih minum apa gitu. Itu call bos. Nah masuklah ITB, SMA masuk ITB, di ITB ketemulah sama nggak karu-karuan itu kan, pikiran-pikiran yang melawan gitu loh. Oh baru kita menteoritisasi akhirnya. Kenapa ada orang yang seperti ini diuntungkan dan ada orang yang sangat dirugikan? Oh ternyata ada teorinya. Nah, saya melawan itu. Nah, akhirnya ya sudah kita melawan Orde Baru pada waktu itu kan akhirnya kan. Nah, ketika jemplung nih di dunia aktivis itu, apakah sudah memikirkan dampaknya, akibatnya? Gak ada, Mas. Jadi itu mengalir aja. Karena kita masih muda banget kan, umur 20, 21 gitu. Dan yang ternyata susah orang tua. Ketika kita ditangkap, yang susah orang tua. Kalau kita ya ditangkap, kita di tahanan ya masih muda sih gimana, relax saja gitu loh. Jadi ya memang tapi waktu dipecat saya terpukul sih. Di ITB saya kan dipecat ya, itu terpukul. Itu betul-betul kayaknya nggak fair gitu. Karena senior saya sebelumnya nggak dipecat. Walaupun demo juga? Oh iya, bahkan di penjara dia bisa ikut kuliah ikut ujian apa gitu. Ada tahun 66, tahun 78, itu kan lulus semua tuh, Heri Ahmadi. Itu di penjara semua, Indro Cahyono, Hilal ya mereka bisa selesai gitu. Zaman saya benar-benar dihabisin. Sampai di Nusa Kambangan ya? Bahkan sampai Nusa Kambangan, aduh nggak tuh. Itu memang lebay ya? Emang lebay. Walaupun cuma berapa hari. Nah begitu Menteri Ismail Saleh tuh, dia lagi di luar kota, atau di luar negeri atau luar kota gitu. Begitu dia mendarat, ada rame kan di berita tuh, mahasiswa dilempar ke Nusa Kambangan, marah dia. Ini siapa yang perintah nih? Langsung perintah lagi, balikin lagi gitu. Akhirnya balikin lagi. Ke Sukamiskin? Gue ke Sukamiskin udah dibaliknya. Jadi aduh, ada lebay-lebay aja. Mungkin itu pasti orang cari muka lah, mungkin apa ya, gue nggak tahu lah. Nah, abang ini kan dedengkotnya nih untuk aktivis dan urusan demo. Bagaimana melihat teman-teman yang sekarang berjuang juga? Saya rasa sih, yang namanya ada anak muda, berpikir, bertindak karena memikirkan negara itu bagus. Cuman tetap harus punya dasar analisis yang benar, karena mereka mahasiswa kan. Apa iya, misalnya kemarin nih, kita fair aja bicara,
apa iya undang-undang TNI yang sekarang ada sama dengan dui fungsi ABRI gitu. Ya saya rasa kan harusnya dibedah aja. Kan sangat berbeda gitu. Undang-undang TNI ini cuman ada jabatan-jabatan yang seharusnya bisa diambil oleh tentara. Kemudian usia pensiun diseramain lah sama pegawai negeri atau ASN bisa 60 tahun. Masa tentara cuma 58. Kayak gitu-gitu kan kenapa sih nggak samain aja lah udah. Itu kan cuma masalah orang bisa berkarya dalam usia yang masih produktif. Baru setahun jabat ganti gara-gara pensiun. Nah, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya kan nggak terlalu signifikan gitu menurut saya ya. Orang kerja jadi di BNPB, penanggulangan bencana, tentara kerja di Bakamla, tentara kerja di kan teroris, narkotika, ya kan serasa boleh-boleh aja lah, nggak terlalu signifikan. Kalau di fungsi ABRI dulu, kan beda bos. Di fungsi ABRI di parlemen aja udah 20%. Coba bayangin, gubernur seluruh Indonesia dulu bos, itu semuanya majen. Bupati udah pasti kolonel. Pasti. Hanya 1-2 yang luar biasa istimewa aja kayak Bali dulu. Profesor Ida Bagus Mantre itu jadi gubernur karena dia, tapi selebihnya itu majen bos, udah kolonel dan polisi atau tentara jadi di mana di bupati atau wali kota itu jadi policy seperti itu. Sekarang siapa sih tentara yang maju jadi gubernur? Jangan kemarin aja maju kalah tuh Andika. Jadi nggak semengerikan yang dibayangkan lah. Nah, mahasiswa kadang-kadang kita hormatin mereka ada kekhawatiran itu, tapi kan juga harus bisa menjelaskan. Nah, menurut saya orang bergerak gara-gara itu semakin minor lah. Artinya teman-teman yang mahasiswa juga makin ngerti dia. Jadi ternyata tingkat keseremannya nggak seperti dibayangin. Tapi saya hormat. Iya. Kalau untuk di fungsi ABRI itu kan mestinya kan bisa diatasi dengan kalau mereka pensiun dari TNI-nya, nyemplung pure sipil. Ya itu untuk jabatan sipil yang tidak diatur. Sekarang gini, saya sorry nih, ini kan lebih santai. Saya pernah jadi kepala badan. Iya. Kepala badan membawahi deputi itu setingkat dirjen. Di bawah deputi ada yang namanya direktur. Kalau direktur diisi tentara atau polisi itu bintang 1. Jadi saya pernah punya anak buah jenderal bintang 1 lah. Direktur pengamanan dan pengawasan di bawah deputi perlindungan. Itu saya minta seluruh polisi di BKO-kan ke situ. Jadi direkturnya Brigjen, kasubditnya Kombes, dan puluhan anggota anak buahnya. Jadi mereka hanya butuh instruksi dari saya, bosnya dia itu saya, bukan lagi dari kepolisian, bosnya saya. Ada masalah penyekapan di daerah terpencil mana gitu, bos itu dia langsung koordinasi tuh sama Kapolda koordinasi dengan Kapolres, itu cepat sekali ininya. Ya berarti sisi positifnya itu. Itu positifnya, jadi dan dia di BKO itu bawa kendali operasi. Jadi nurutnya ke kita, ke yang bosnya diri biar badan itu. Nah kalau misalnya Bakamla, Badan Keamanan Laut, ya itu kan memang tugasnya juga berat itu, coastal safeguard gitu kan, ngawasin laut itu. Masa angkatan marinir nggak boleh di situ, ya kan? Atau apa gitu-gitu loh maksud gue gitu. Jadi sebenarnya beda dengan dulu. Kalau dulu kan di politik, dulu tuh di politik 20% itu adalah haknya ABRI. Ya kan, tambah Golkar, tambah lagi ya udah pasti menang semua tuh. Orde Baru pada waktu itu, sekarang beda. Nah, jadi, tapi saya senang lah mereka punya kepedulian. Nggak apa-apa. Biasa masih muda, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai hal yang lebih utama dia tidak kritis. Nah, akhirnya orang curiga takutnya gitu loh. Karena banyak hal yang kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih misalnya soal agraria, soal apa yang lebih pada langsung dengan rakyat ya, itu tidak diurus ya oleh gerakan mahasiswa, perampasan tanah dan sebagainya. Itu malah jadi lucu gitu, yang diurus itu ini nggak diurus ya. Jadi tapi nggak apa-apa, itu kita kasih apresiasi lah. Nah, mahasiswa itu kalau menurut abang sekarang ini, apakah mereka pure semuanya murni untuk memperjuangkan rakyat? Apakah ada yang dalam tanda kutip bayaran? Ya,
Saya nggak tahu kalau bayaran berarti boleh jadi ya mahasiswa yang geblek aja kalau sampai dibayar gitu ya. Tapi kalau saya ke lapangan sih, kalau pimpinan-pimpinannya, waktu itu saya diundang di Cirebon nih sama mahasiswa Muhammadiyah waktu itu. Saya ceritain soal undang-undang TNI itu dibandingkan dengan divisi yang dulu yang khawatir. Mereka kesimpulannya gini, berarti beda dengan yang dia bayangkan gitu. Dia bilang nih berarti kegagalan komunikasi. Ya, itu dia. Pemerintah dia bilang, berarti pemerintah nggak menjelaskan gini gitu loh. Ya udah, ya faktanya itu lo lihat aja undang-undangnya gitu doang, kira-kira gitu. Nggak seperti yang mencekam dia bayangin gitu, enggak gitu loh. Jadi memang problem komunikasi juga penting. Bahwa kemudian ada orang yang memanfaatkan, yaitu kan gini, mahasiswa bergerak, demo, kemudian beririsan dengan seorang politisi atau kelompok politik tertentu beririsan, ya saling menunggangi atau saliatu, ya itulah fakta di lapangan kan. Iya. Jadi ya, ini kebenaran yang kita bikin sekalian, nah itu biasalah. Tapi menurut saya sih, kalau sejauh ini mahasiswa yang lebih banyak yang mungkin belum terinformasikan dengan baik. Jadi mereka real bergerak, tapi sambil dia kurang paham. Ya, itu yang harus upgrade ya, literasi ya. Betul. Dan itu mahasiswa kurang paham, ya jangan disalahin juga. Mahasiswa memang kadang-kadang ya nggak semuanya mempelajari itu kan, gitu. Tapi demonya, ngelawannya menjadi gairah bersama itu satu pokok bahasan juga gitu loh. Eksistensi apa semua nggak apa-apa. Leadership, belajar ini, uji nyali. Ya. Betul. Itu kan ya itu bagian daripada dinamika anak muda lah gitu. Dan kalau teman-teman terliterasi, PT Unjuk Rasa itu bisa bangkrut kan? Bangkrut dong, iya dong. Pasti ya. Ya, saya rasa sih ya kalau mahasiswa mudah-mudahan sih enggak lah ya. Iya. Sampai selevel itu, tapi ya nggak tahu juga sih ya. Dibayar itu kayaknya enggak lah. Kalau dia minta duit sama seniornya iya. Buat logistik. Mokom lah, mobil komando lah, apa ya. Kita kan banyak jadi senior. Bang, ini kita mau ini bang, aduh belum ada mobil komando bang, pinjem dong bang. Ya ada gitu-gitu kan. Ya kita biasalah kayak gitu. Tapi bukan, bang saya mau demo 1 orang sekian, dong nggak ada itu. Nggak ada itu. Kalau yang minimal yang bener nggak begitu. Kalau dia minta untuk akakua ke senior ya, itu biasa. Jadi itu yang dikerjakan oleh, itu namanya mahasiswa beneran kayak gitu. Mulai dia kolekan ya? Dan nggak ada order, nggak ada order untuk lakukan aksi ini. Dia memang mau aksi itu, lo mau bantu gua nggak bang, gitu kan gitu. Nggak bayaran. Ya, mudah-mudahan masih seperti itu. Oke, Kang Jumhur ini kan selalu atau sering sekali menggunakan batik, walaupun hari ini nggak pakai batik. Ya karena saya diundang sebagai ketua umum KSPSI. Pertanyaan kami, kenapa sih kok cinta sekali dengan batik? Sederhana ya, batik pertama bagus. Batik itu bagus dan Indonesia banget. Dan fleksibel bos. Saya kalau pakai batik itu ketemu menteri aman, nggak ada masalah. Ketemu siapapun yang orang di level bawah nggak ada masalah juga. Jadi pas gitu loh. Kalau lu pakai jas, lu nggak bisa ketemu orang-orang sembarangan kan? Udah berjarak tuh ya? Udah berjarak bos gitu. Tapi kalau pakai batik itu kita kemana aja ketemu gitu. Ke mall, ke restoran, ketemu pejabat, ketemu apa, ketemu enak gitu. Nah cuman kalau official misalnya, bawa tangan panjang. Tapi kalau yang cash, pakaian daily, ini ya tangan pendek itu. Jadi buat saya sih itu alasannya simple ya. Simple dan itu Indonesia banget. Dan fleksibel. Koleksi batiknya banyak dong kalau gitu? Banyak banget gue. Tapi batik saya tuh batik yang harganya standar banget lah, bukan. Gitu. Bukan yang juta-juta gitulah. Batik saya tuh 50 ribuan. Masa 50 ribuan? Ada. Saya dulu berarti 50 ribuan. Kadang-kadang 150 ribu. Kalau dulu tuh ya kalau merek batik keris lah gitu ya. Batik gue pakai batik keris. Merek itu gue banyak tuh di rumah tuh. Jadi gue tinggal milih. Itu harganya dulu kan 150 ribu. Sekarang udah naik, udah 50 atau berapa. Oh itu udah paling mewah tuh. Bahkan kalau lebih mahal dari itu malah gue dimakainya malah nggak enak. Kemahalan. Iya kan, itu kan enak katun gitu kan. Tapi rapi lah gitu. Yang penting rapi kan. Jadi nggak perlu ini. Satu lagi ini
katanya masih membawa benang dan jarum kalau bepergian. Iya, iya. Nah itu awalnya gimana itu? Ya, ya pertama itu memang kalau ada masalah yang sifatnya darurat cepet dong. Iya. Kalau misalnya sobek atau apa gitu ya udah lu jahit aja di situ bisa. Dan kemudian apa namanya ada unsur seninya juga. Oke. Ya jadi kan masukin aja gue kemana-mana saya selalu bawa lah kira-kira gitu. Masih bisa masukin jarum, benang ke jarum? Itu bagian dari art juga tuh. Bagian dari art juga, Bos. Gitu. Satu warna hitam, kalau ini warna putih. Itu masih kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ya bukan menunjukkan kesederhanaan, saya enggak lah. Enggak, ya. Karena itu ini aja pas bisa begitu aja. Bukan berarti wow, sok ini enggak. Iya. Biasa aja lah, robek-robek dikit ya udahlah bisa diatasi gitu. Gitu, Om. Terakhir nih Bang, Siap. apa nih pesan Abang untuk teman-teman mahasiswa, pemuda agar tetap berjuang tapi di jalan yang benar? Kalau saya gini ya, saya ngomong apa adanya. Sampai hari ini ya. Ya. Sampai hari ini saya punya istilahnya kepercayaan pada presiden. Ya. Saya percaya sama presiden. Presiden ya, saya percaya. Dia seorang pembelajar, bahkan dia sudah banyak belajar, dia banyak membaca buku, dia mengerti masalah. Ya, sorry, gue nggak ada urusan memuji atau enggak, karena saya sama dia udah berteman lama. Dia senang baca, dia senang diskusi, senang apa. Dia punya narasi. Narasinya tuh sosialistik lah. Sosialistik tuh kerakyatan gitu. Ingin nggak ada orang miskin, ingin orang hidup makmur gitu. Nah, antara gagasan presiden dengan delivery, kecepatan untuk dirasakan oleh rakyat, ini ada jarak. Ya. Okay. Dekat, jauhnya jarak tergantung daripada orang-orang yang melaksanakan perintah presiden itu. Nah, kalau orang-orang yang melaksanakan itu sangat politis, gitu ya, akhirnya mengorbankan kecakapan, nah itu bisa berbahaya juga buat presiden. Ya. Artinya, kok nggak delivery-nya lama banget. Atau bahkan bisa nggak terjadi juga, ini ngeri sekali, Bos. Dan itu beberapa hal udah dirasakan. Saya juga merasakan itu, teman-teman juga semua merasakan itu, dan mudah-mudahan itu segera disadari ya. Mereka kan presiden punya tim lah. Ya. Sebenarnya West Wing itu penting. West Wing itu sebenarnya kan salah satunya untuk mengukur anak buahnya presiden terhadap instruksi presiden, gitu. Misalnya ini punya menteri berapa. Nah, West Wing ini kalau di Amerika ada West Wing di sebelah Gedung kamar. Putih. Gedung Putih di Gedung Putih. Jadi dia ngasih masukan, Pak ini kementerian ini belum beres kerjanya nih. Ini kok pertahanan begini. Ini harus begini. Instruksi Bapak dulu begini, gitu loh. Iya, mengingatkan ya. Jadi semacam memberikan key performance indicators-nya tuh dia yang catat. Nah sekarang saya nggak lihat di situ ada apa enggak ya. Harusnya kantor staf kepresidenan harusnya begitu. Dia tidak mengeksekusi. Jadi West Wing itu nggak pernah ke publik. West Wing itu internal ke presiden, gitu. Kira-kira begitu. Yang ke publik ya menteri-menterinya, sekretari. Ya. Nah itu penting menurut gue. Jadi dia punya tolak ukur antara perintah dengan eksekusi itu jaraknya berapa lama. Kalau kelamaan, ya, rakyat bisa puyeng juga gitu loh. Ya kan ini, lu ngomongin doang, omong-omong istilahnya kan. Ya. Nah, kita masih kasih waktu lah teman-teman kan masih 3 bulan, 6 bulan. Tetap ditunggu. Tapi karena masih percaya. Nah, tapi pada level tertentu boleh jadi ini gagal, tapi rakyat tetap masih percaya sama presiden. Kalau gue nih sementara, bisa jadi Bos, presiden berkolaborasi dengan rakyat langsung. Nah, jadi begitu keadaannya bus gitu, artinya kita tidak menjatuhkan presiden. Iya. Enggak loh. Kita tidak menjatuhkan presiden, kita bekerja sama dengan presiden, ngasih tahu kebobrokan yang ada di dalam pemerintahan. Itu kira-kira gitu loh. Yep. Dan presiden entitled untuk memperbaiki karena dia presiden kan gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya sebaiknya kita sementara ini percaya dulu sama Presiden Prabowo. Kalau saya begitu, saya masih percaya banget. Dan mudah-mudahan kita bisa selamat bangsa ini. Terutama tadi membangun kedaulatan dan sebagainya. Itu kira-kira Bos. Gue bukan apa-apa ya. Gue suka ngomong apa adanya. Apalagi komparasi sama sebelumnya kan lebih repot lagi gitu.
Gitu Juragan. Siap, terima kasih. Semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.